Oke, halo semuanya, selamat siang teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang manajemen jaringan dan server di Primakara ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya Border Gateway Protocol atau biasa disebut dengan yang namanya BGP. Nah, kalau kemarin kita udah pernah membahas tentang yang interior gateway protocol gitu ya. Terakhir kemarin OSPF sama si RIP teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas lagi nih. Ada satu lagi yang namanya Border Gateway Protocol atau disebut dengan EGP, Exterior Gateway Protocol. Nah, apa aja yang nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, jadi pertemuan kali ini cepat buat teman-teman ya. Ini kita akan bahas secara singkat tentang apa itu autonomous system pertama sebelum kita masuk ke dalam BGP, karena AS ini penting banget kalau teman-teman ketahui untuk dalam BGP itu gitu. Maksudnya AS ini memerlukan BGP teman-teman. Nah, apa itu AS dan apa itu BGP nanti kita akan coba bahas. Kemudian ada juga yang namanya tipe dari BGP. Jadi BGP itu ada banyak tipe nih. Jadi bukan cuma satu aja, tapi ada beberapa tipe dari BGP. Oke. Berikutnya, ada juga BGP dalam YouTube. Dan nanti saya kasih video ke teman-teman, tapi nggak saya putar di sini sih. Nanti teman-teman silahkan buka slide-nya, terus coba tonton video itu. Nah, video itu cukup meresume apa yang saya akan sampaikan hari ini, gitu ya. Jadi teman-teman, saya bisa menonton video ini, teman-teman juga bisa langsung nonton di YouTube itu aja. Dan yang terakhir ada kisi-kisi buat UTS teman-teman. Nah, karena UTS sudah dekat, jadi saya udah sempat buat soal dan saya sudah buat kisi-kisinya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar based on kisi-kisi. Oke, kita masuk yang pertama. Jadi tadi saya bilang kita akan belajar tentang autonomous system terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam yang namanya BGP. Oke, perlu teman-teman perhatikan atau ketahui, saya rasa teman-teman udah pada tahu juga pasti. Nah, di dunia ini kan banyak banget tuh pengguna internet kan ya. Nah, setiap pengguna internet itu terkoneksi ke dalam satu yang namanya, misal kalau dia di rumah terkoneksi ke namanya router. Kalau dia misalkan ada di apa namanya menggunakan paket seluler gitu ya, dia akan terkoneksi ke yang namanya Node B atau BTS kayak gitu ya, sederhananya tower gitu kalau teman-teman tahu. Kita biasanya sebut Node B atau involved Node B untuk jaringan 4G gitu ya. Nah, kalau untuk jaringan 3G itu masih dalam bentuk BTS. Nah, teman-teman, di sini setiap orang itu terkoneksi ke dalam suatu apa namanya perangkat device, router atau BTS atau Node B tadi. Nah, masing-masing router atau Node B itu dia itu kan dimiliki oleh satu yang namanya ISP kan ya, Internet Service Provider. ISP ya, ISP, Internet Service Provider kayak Telkom, Bisnet, misalkan ada juga Excel, dan lain-lain. Nah, di sini masing-masing ISP itu, ya gitu ya teman-teman, bisa dibilang itu merupakan satu autonomous system atau satu AS, sederhananya ya. Jadi kita bisa mengumpamakan bahwasanya, oh Telkom ini adalah satu autonomous system nih. Oh Bisnet ini adalah salah satu autonomous system. Gitu. Nah, AS ini diatur oleh yang namanya ARIN di sini teman-teman. Nah, ini bukan nama orang ya. Ini adalah kepanjangan dari Autonomous Number from the American Registry for Internet Number. Jadi AS ini sendiri, yaitu juga memiliki nomor. Jadi nomornya ini beragam nih, di setiap belahan dunia manapun itu beragam dan tidak ada yang sama. Seperti yang namanya IP address tidak ada yang sama, teman-teman ya. Kecuali nanti di IP private, kan karena itu bisa memang diolah sedemikian rupa. Nah, AS ini merupakan kumpulan dari beberapa network, teman-teman. Beberapa network itu maksudnya gimana, Pak? Nah, jadi di Telkom gitu misalkan ya, atau di Bisnet gitu. Nah, mereka itu pasti mempunyai beberapa BTS atau beberapa router, gitu kan ya. Telkom misalkan pusatnya di Jakarta, misalkan kita di Bandung gitu ya, di Bandung. Kemudian yang dari Bali, yang dari Nusa Tenggara, dari Maluku, dari Papua gitu kan, itu pasti nyambungnya ke Jakarta semua akhirnya teman-teman. Masuk ke Jakarta, nah dari Jakarta inilah nanti dia akan keluar ke autonomous system lainnya. Jadi AS ini merupakan kumpulan dari beberapa network yang membentuk network lebih besar. Beberapa network itu maksudnya network yang ada di Papua,
network yang ada di Bali, network yang ada di Maluku, network yang ada di Nusa Tenggara, kayak gitu. Jadi itu ada satu networknya. Ada beberapa router yang dimiliki oleh si Telkom atau Bisnet. Itu nanti dia masuk ke Jakarta, dikumpulin di pusatnya di Jakarta. Nanti dari Jakarta dia mengkoneksikan dirinya ke AS yang lainnya. Misalkan ke AS yang dimiliki oleh si Bisnet. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi masing-masing rekor tersebut berada dalam satu kontrol teknis jaringan. Ya kalau dia punyanya Telkom ya udah punya Telkom aja. Kalau dia punyanya Bisnet ya udah punya Bisnet aja. Tapi mereka bisa saling komunikasi, gitu ya. Nah komunikasi inilah yang mereka dibantu oleh namanya BGP. Nanti akan kita bahas. Setelah ini ya. Satu lagi tentang autonomous system. Autonomous system ini penomorannya itu tidak seperti IP address teman-teman. Di autonomous system ini ada yang disebut dengan AS16 bit dan ada AS32 bit. Jadi berbeda ya, tidak spesifik dan tidak sama banget dengan yang namanya IP address. Nah, AS ini dibantu oleh protokol routing ya, yang tadi saya bilang untuk berkomunikasi, dan protokol routing tersebut disebut dengan BGP teman-teman. Nah, BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, jadi kalau teman-teman lihat kayak gini nih, misal ini adalah ISP dari Telkom, gitu ya. Misalkan gini, ini dari Bisnet, gitu. Meskipun nggak sekecil gini ya, tapi pasti banyak gede banget di dalamnya. Nah, mereka ini masing-masing, Telkom sama Bisnet ini, mereka menggunakan yang namanya BGP teman-teman. Gitu. Untuk dapat berkomunikasi ya, ini kan satu AS nih. Satu awan ini ibarat kata itu adalah satu AS teman-teman. Nomornya adalah ini. AS 200, ini juga AS 300, AS 100 gitu. Ada banyak nomor. Nah, tadi juga di sini ada banyak kan ya. Nah, ada banyak banget nomornya. Nah, kalau teman-teman penasaran ingin lihat nomornya, teman-teman bisa masuk ke sini gitu ya. Nah, nanti di sini teman-teman akan melihat banyak banget penomorannya gitu ya. AS sekian ini untuk siapa, AS sekian ini untuk siapa, itu ada semua di situ. Oke. Lanjut, kita masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan BGP itu sendiri. Nah, BGP ini adalah Border Gateway Protocol atau protokol yang dapat menghubungkan antar network pada internet. Nah, ini mungkin sifatnya masih general, teman-teman. Antar network pada internet. Terus yang kemarin kan juga seperti itu, Pak. Yap, yang kemarin juga memang seperti itu, teman-teman. Kita menghubungkan antar network pada internet, antar router, kan kayak gitu ya. BGP juga sifatnya seperti itu, tapi dia mempunyai karakteristik yang lebih unik dan bisa lebih kompleks. Gitu. Karena BGP ini bisa mengkoneksikan antar autonomous system yang tadi itu, antar ISP tadi itu. Kalau yang kemarin OSPF, RIP, EIGRP itu nggak bisa mengkoneksikan antar AS atau antar ISP, teman-teman. Nggak bisa. Yang bisa melakukan itu hanya BGP aja. Gitu. Nah, tipe dari BGP inilah yang nanti membedakan. Jadi BGP itu sendiri ada dua tipe, teman-teman. Internal BGP dan eksternal BGP. Nah, mungkin ini udah mulai kebayang nih, internal BGP dan eksternal BGP. Internal BGP ini merupakan BGP atau protokol routing yang digunakan untuk melakukan komunikasi dalam satu ISP. Oke, digunakan oleh satu organisasi pastinya, dan dia itu termasuk ke dalam IGP, teman-teman, Interior Gateway Protocol. Atau bisa kita bilang bahwasannya internal BGP ini masuk dan mirip dengan yang kayak kemarin kita sempat bahas. Nah, RIP, OSPF, EIGRP, nah itu mirip, masuk juga ke dalam sini. Tapi internal BGP ini jarang dipakai, teman-teman ya. Karena yang tadi itu, kalau untuk dalam satu AS, dalam komunikasi dalam satu AS itu mereka lebih cenderung menggunakan yang namanya OSPF. Itu. Berikutnya ada yang namanya external BGP. Nah, external BGP ini digunakan untuk menghubungkan beberapa AS. Gitu ya. Menghubungkan beberapa AS dan digunakan di antara organisasi ISP. Sama kayak tadi. Misalkan ini Telkom, ini Bisnet. Jadi mereka untuk mau terhubung, mereka menggunakan yang namanya external BGP. Bukan BGP, tapi external BGP, teman-teman. Ini perlu di-note. Mereka itu nggak menggunakan yang namanya BGP, tapi BGP-nya lebih spesifik.
dia pakai internal atau eksternal. Kalau internal dia hanya untuk dalam satu jaringan Telkom, ya di Telkom aja dia pakainya internal. Kalau misalkan dia menghubungkan dari Telkom ke bisnet gitu misalkan, ya udah dia pakainya eksternal BGP tadi itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya juga sudah sertakan video teman-teman. Video ini juga cukup sederhana sekali, cuma durasinya 5 menit, kayaknya kurang dari 5 menit. Yang intinya menyatakan bahwa BGP ini berfungsi untuk merutekan, gitu ya, merutekan traffic teman-teman yang misalkan dari Indonesia itu bisa sampai nanti di Amerika kayak gitu teman-teman, bisa sampai nanti di Korea dan lain-lain kayak gitu. Karena sifatnya kayak gini teman-teman. Misal saya balik lagi sedikit, oke, di sini. Nah, misal di sini ya, ini negara mana ya? Ya misal di benua ini gitu kan ya. Nah, semua sebenarnya di sini terhubung teman-teman nih. Ada link seperti ini sebenarnya. Tapi linknya nggak kelihatan ya, karena biasanya ditanam di bawah laut gitu, sama di tanah. Misalkan kayak gini nih. Masing-masing AS ini sebenarnya terhubung teman-teman. Nah, AS ini itu menggunakan yang namanya yang tadi itu eksternal BGP untuk dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Misalkan teman-teman di sini nih, kita di sini ya, kita anggaplah kita mau ngirim paket ke benua lain gitu kan ya, yang mengakses server orang di benua lain gitu kan, misalkan server Netflix gitu nggak ada di tempat kita, tapi kita mau akses yang ada di sini nih, yang ada di atas ini. Nah, ya sudah, berarti kita harus meneruskan, si ISP ini harus meneruskan paket yang teman-teman minta, gitu ya, agar bisa sampai di servernya Netflix ini. Gitu. Oke ya. Nah, mungkin teman-teman di sini kan ini terdiri dari beberapa banyak router ya teman-teman ya. Misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 router gitu misalkan. Nah, teman-teman berasal dari router yang ke 1 gitu misalkan. Ini ya, router 1. Nah, untuk dapat mentransfer permintaan data teman-teman, ya ini menggunakan yang namanya interior gateway protocol, atau yang kayak tadi interior BGP itu bisa juga masuk, tapi lebih kita sering gunakan yaitu OSPF sama RIP tadi itu untuk di dalam satu AS atau dalam satu ISP. Oke. Kemudian kalau sudah sampai sini nih di ujung di tempat dia berpindah gateway-nya dia untuk ke internasional, ya dia itu menggunakan yang namanya di sini BGP teman-teman. Nah ini ya, di sini yang dia menggunakan yang namanya BGP. BGP-nya apa? BGP-nya adalah yang eksternal. External Border Gateway Protocol. Nah, terus nanti gimana Pak kalau udah sampai sini Pak? Oh iya, kalau udah sampai sini nanti router atau autonomous system sini yang punya tanggung jawab untuk meneruskannya. Gitu. Ya udah, ini akan diteruskan pasti teman-teman. Ini juga akan diteruskan hingga sampailah di sini. Data teman-teman diminta, oh udah sampai sana. Nah, kalau udah sampai kan tentunya dibalas dong ya. Oh, kamu minta data ini ya? Oke, saya balas deh. Akhirnya dibalas, dikirim ulang, akhirnya dibalas juga, balik akhirnya sini, baru dikirim lagi ke teman-teman. Seperti itu sebenarnya alurnya, bagaimana data yang kita minta ke server orang, gitu, misalkan ke server Netflix, server WhatsApp, dan lain-lain, itu terjadi teman-teman. Oke ya. Jadi bukan semata-mata karena teman kita yang ada di sebelah, terus kita coba ngechat WhatsApp, trafficnya dia langsung ke teman kita yang sebelah, bukan seperti itu sistemnya. Sistemnya adalah kita tetap ngirim ke server yang dimiliki oleh si penyedia jasa third party ini. Nah, nanti masing-masing dari kita, misalkan saya yang ngirim, saya yang upload, berarti teman saya yang menerima, berarti dia hanya mendownload pesannya aja. Gitu. Ke server terdekat. Karena tadi kita bicara servernya hanya ada di sini, ya sudah, di sini teman-teman. Kalau misalkan servernya ada di dalam satu negara, ya udah, berarti gampang, deket kan ya. Delay-nya lebih kecil akhirnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya BGP ini tidak terlalu itu ya teman-teman, maksudnya penting banget sebenarnya, tapi tidak terlalu ditekankan dalam pembelajaran ini. Gitu ya, asal teman-teman tahu yang mana itu yang namanya interior gateway protocol, exterior gateway protocol, apa fungsi dari masing-masing itu gitu. Nanti kalau teman-teman ditanya
kalau kita punya hal seperti ini, pakai yang mana yang bagusnya ya, kayak gitu. Nanti jangan teman-teman bilang, kita punya dua jaringan yang berbeda nih, gitu katanya. Jaringan yang di kantor A sama di kantor B. Nah, kantor A sama kantor B ini dia menggunakan apa namanya internet service provider yang sama. Terus cara kita untuk mengkoneksikan keduanya ini gimana ya? Kayak gitu misalkan. Ya udah, kan mereka memang udah terkoneksi gitu ya. Terkoneksi ini udah dijamin langsung sama si ISP-nya. Jadi teman-teman nggak usah memikirkan yang seperti itu. Yang teman-teman pikirkan nanti adalah pada saat teman-teman melakukan konfigurasi jaringan di dalam sini, di dalam perusahaan yang gedung A, di dalam perusahaan yang gedung B, gitu. Entah dia di sini pakainya SPF, entah di sini pakainya RIP, tergantung apa karakteristiknya, seperti jumlah router, jumlah trafficnya, bandwidth-nya, dan lain-lain, jumlah user misalkan, gitu ya. Lalu untuk midterm kita, UTS kita itu rencananya minggu depan atau 2 minggu lagi ya, saya lupa teman-teman. Di situ saya udah kasih soal beberapa, dan semuanya tentang apa yang saya pernah bahas dan apa yang ada di slide. Saya pastikan itu ada semua di slide, dan mungkin ada yang saya modifikasi beberapa, gitu aja sih. Tentang network issue, yang paling pertama kita bahas, kemudian ada IP address, sama subnetting. Ini ada dua teman-temannya, CIDR, kemudian ada juga yang namanya apa? VLSM gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya routing protocol. Nah, routing protocol ini ada yang dinamik, ada yang statik gitu kan ya. Nah, pembedanya dinamik sama statik itu mungkin keluar. Kemudian routing table-nya. Kalau routing table dari RIP gimana? Routing table dari OSPF gimana? Dan perlu teman-teman ingat, kalau ditanya routing table, pastikan teman-teman buat routing table untuk setiap router yang ada dalam topologi tersebut. Misalkan topologinya ada 5 router. Soalnya menyebutkan ya udah buat routing table untuk topologi di bawah. Ya udah teman-teman harus buat routing table untuk router 1, router 2, router 3, router 4, router 5. Harus semuanya dibuatkan. Jadi enggak satu routing table-nya, tapi kalau ada 5 router ya udah 5 routing table. Gitu ya. Nanti tolong dilihat di soalnya apa yang disuruh. Kemudian yang terakhir adalah tentang BGP. Nah, BGP ini cuma hanya tentang penjelasan aja, Pak teman-teman. Yang lebih banyak ngitung itu mungkin ada di sini. Ngitung ya, ada perhitungannya. Kalau di sini itu tentang logik-logiknya. Kalau ini tentang penjelasan aja sih. Ya penjelasan, ini juga penjelasan. Udah, segitu aja. Kemudian nanti teman-teman tolong dipelajari untuk persiapan midterm ini. Nanti kalau misalkan dalam belajar gitu ya, dalam UTS-nya itu ada kendala, maksudnya bukan pas UTS ya, tapi sebelum UTS teman-teman belajar cuaca, tapi ini nggak paham, nanti bisa langsung ditanyain ke saya, bisa di grup, atau bisa langsung WA personal ke saya. Oke, saya rasa sekian. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, karena sekarang saya kondisinya lagi besok hari Senin saya akan pindah dari tempat karantina. Ini saya baru beres karantina, baru akan kuliah besok Senin. Nah, jadi mohon doanya, semoga teman-teman juga sehat selalu di rumah, keluarga juga sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan atau setelah UTS. Semoga setelah UTS saya janji nanti akan kita bisa mulai hands-on atau praktek teman-teman. Jadi pastikan teman-teman, kemarin kan udah ya, Cisco pakai tracer udah, mungkin nanti kita akan coba menggunakan tools-tools lain juga, supaya nanti teman-teman tahu tentang jaringan itu seperti apa sih kalau toolsnya gitu. Oke, saya rasa sekian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan selamat pagi.